Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, khususnya anak kelas 4 yang saat ini sedang belajar dari rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kalian akan ditemani oleh ibu. Perkenalkan, nama ibu Intan Indria Hapsari. Saat ini ibu mengajar di kelas 4 SD Negeri Kebon Baru 4. Salam kenal semuanya ya. Anak-anakku, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah, untuk itu Ibu tak henti-hentinya mengingatkan kalian untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, khususnya ketika kalian berada di luar rumah ya. Dan jangan lupa tetap menerapkan prinsip 5M. Ada yang tahu 5M itu apa? M yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun. M yang kedua adalah memakai masker. M yang ketiga menjaga jarak. M yang keempat membatasi mobilisasi. M yang kelima menghindari kerumunan. Nah, anak-anak, kalian harus selalu menerapkan 5M itu dimanapun kalian berada. Nah, sudah siap anak-anak untuk belajar hari ini? Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya, dan catat informasi penting yang kalian dapatkan ketika kita belajar nanti. Oke? Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi pembelajaran ketiga. Simak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi angin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah dengan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi angin menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah dengan membaca teks visual, siswa mampu mengidentifikasi informasi yang ada dengan cermat. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kita mulai anak-anak. Nah, kalian lihat itu gambar apa? Betul sekali, gambar seorang anak sedang membawa kincir angin. Ada yang sudah tahu kincir angin itu seperti apa? Atau apakah kalian sudah pernah membuat kincir angin dari kertas? Nah, nanti kita akan lihat ya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu sumber energi apakah yang membuat kincir angin bergerak? Ada yang tahu? Betul sekali. Kincir angin itu dapat bergerak karena adanya energi angin ya. Nah, energi angin itu berasal dari alam. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara. Udara mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Perbedaan tekanan udara itu disebabkan oleh perbedaan suhu. Nah, energi angin. Nah, angin merupakan udara yang bergerak. Energi angin tersedia sepanjang masa dan tidak akan habis sehingga termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui. Oleh karena itu, angin juga merupakan sumber energi alternatif. Nah, sekarang apa sih manfaat energi angin untuk kehidupan kita? Kita lihat ya. Salah satu manfaat angin adalah sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Nah, ada yang pernah lihat gambar di samping? Ini adalah turbin ya.
turbin yang digerakkan oleh angin. Cara kerjanya seperti ini. Tiupan angin menerpa baling-baling kincir sehingga kincir angin berputar. Putaran kincir angin menghasilkan energi gerak. Kincir angin modern digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Generator listrik adalah pembangkit energi listrik. Kincir angin modern disebut juga turbin angin. Jadi ini adalah gambar turbin angin yang digerakkan oleh angin. Beberapa negara yang sudah memanfaatkan kincir angin untuk membangkitkan energi listrik adalah Amerika Serikat, Inggris, Denmark, Kanada, dan Belanda. Nah, di Indonesia ternyata juga sudah memiliki PLTB ya. Apa itu PLTB? PLTB adalah pembangkit listrik tenaga Bayu. Nah, Bayu itu angin ya. Yang dibangun di Desa Mati Rotasi, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Manfaat energi angin lainnya yaitu yang pertama untuk menggerakkan perahu layar. Kemudian yang kedua dimanfaatkan untuk olahraga para layang. Kemudian yang ketiga adalah menerbangkan layang-layang. Kemudian ada juga manfaat angin itu dimanfaatkan untuk menggerakkan penumbuk padi, kemudian menggerakkan pompa air, itu juga termasuk manfaat energi angin. Bersama dengan sinar matahari, energi angin juga dapat mengeringkan pakaian yang sedang dijemur. Nah, anak-anak tertarik nggak sih buat kincir angin sederhana dari bahan kertas atau plastik? Nah, kita bisa membuat kincir air sederhana dari bahan kertas atau plastik. Plastik yang di sini maksudnya botol plastik ya. Nah, apa saja yang kita butuhkan untuk membuat kincir angin dari kertas? Oh iya, sebelumnya ketika kita ingin melaksanakan suatu kegiatan, apalagi ketika nanti di dalam kegiatan itu kita menggunakan alat-alat atau benda-benda tajam seperti pisau, gunting, atau alat-alat yang berbahaya, kalian harus memiliki atau melakukan panduan keselamatan kerja dalam kegiatan. Nah, dengan berhati-hati kamu dapat menjaga keselamatan diri dalam melakukan percobaan. Berikut ini adalah petunjuk keselamatan kerja yang biasa kamu lakukan, yaitu yang pertama, berhati-hatilah dalam penggunaan benda tajam. Yang kedua, minta bantuan guru atau kalau kalian ada di rumah, minta bantuan orang tua jika benda-benda yang digunakan membahayakan keselamatanmu. Yang ketiga, lakukan kegiatan sesuai instruksi guru. Yang keempat, perhatikan setiap peringatan khusus yang terdapat pada setiap percobaan. Laporkan hal sekecil apapun yang membahayakan kepada guru. Nah, itu adalah panduan keselamatan kerja dalam kegiatan. Jadi kalian harus berhati-hati ketika kalian melakukan suatu kegiatan percobaan, terlebih lagi ketika kalian menggunakan bahan-bahan atau alat-alat yang berbahaya ya. Harus didampingi gitu ya. Nah, yuk sekarang kita buat kincir angin sederhana ya. Yang pertama, kincir angin dari kertas. Alat dan bahannya yaitu yang pertama lidi atau sumpit kayu. Kemudian gunting, ada lem, ada kertas berbentuk persegi atau kalian bisa membuat kincir angin dari kertas origami yang biasa buat dilipat-lipat gitu ya. Kemudian ada jarum atau kalian bisa menggunakan pin atau bisa menggunakan paku payung. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah sambil dilihat gambarnya ya. Baliklah kertas lipat origami, buatlah garis miring atau diagonal pada kertas lipat tersebut. Lihat gambarnya.
Kemudian yang kedua adalah guntinglah ujung kertas mengikuti garis miring atau diagonal sampai tanda titik. Yang ketiga, tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah. Yang keempat, tusukkan sedotan pada bagian tengah dengan paku payung sehingga menjadi batang kincir angin. Yang kelima adalah tempelkan kain flanel atau karton berbentuk lingkaran agar ujung paku payung tertutup. Nah, anak-anak, kalau tadi alat dan bahannya itu ada lidi atau sumpit kayu, nah di langkah-langkah itu memakai sedotan ya. Nah, sedotan itu bisa kamu ganti dengan lidi atau sumpit kayu. Nanti tujuannya untuk kalian bisa memegang kincir angin tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat kincir air dari plastik. Ya, ini bahan-bahannya adalah yang pertama botol plastik bekas. Kalian bisa gunakan botol plastik yang bekas air minum kemasan ya. Kemudian gabus bekas tutup botol. Kemudian ada lidi atau sumpit. Yang terakhir adalah gunting. Nah, langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, gunting botol plastik menjadi 4. Nah, yang kedua adalah digunting berbentuk persegi untuk membuat baling-baling. Yang ketiga, buatlah 4 sayatan sepanjang baling-baling plastik. Atur agar jaraknya sama. Yang keempat, masukkan baling-baling ke dalam setiap sayatan tersebut. Yang kelima, pasang sumpit atau lidi di bagian tengah gabus. Yang keenam, kincir air siap digunakan. Nanti tugas kalian adalah mempraktekkan membuat kincir angin dari kertas dan membuat kincir air dari plastik. Nah, setelah membuat kincir angin, tugas kalian adalah membawa kincir angin tersebut keluar ruangan ya. Buatlah kincir anginmu berputar dengan cara membawanya berlari atau ditiup. Nah, kamu harus meniup kincir angin yang dari kertas tadi supaya kincir anginnya bisa berputar, atau kamu bisa membawanya berlari gitu ya. Nah, yang kedua adalah bawa juga kincir airmu yang terbuat dari plastik keluar ruangan. Tuangkan air ke atas baling-baling. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, kalian harus memperhatikan apa yang terjadi. Nah, sekarang setelah kalian tadi membuat kincir angin dan kincir air, terus kalian sudah mengamati bagaimana sih kalau kincir angin itu ditiup angin, bagaimana sih kalau kincir air itu dituangkan air ke dalam kincir tersebut, apa yang terjadi. Kemudian diskusikan persamaan dan perbedaan kedua kincir tersebut. Kita bisa lihat persamaan dan perbedaannya seperti ini. Yang pertama adalah persamaan keduanya. Nah, persamaan keduanya adalah kedua kincir tersebut dapat bergerak karena adanya energi kinetik. Kalian tahu apakah energi kinetik itu? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerak yang dilakukan atau yang dialaminya. Kemudian persamaan yang kedua adalah menggunakan alat yang sederhana. Kemudian kedua kincir tersebut mudah dibuat dan tidak menghasilkan polusi. Nah, sekarang perbedaannya apa? Perbedaan yang kedua yaitu kincir air itu digerakkan oleh air. Kemudian sedangkan kincir angin digerakkan oleh angin. Itu adalah perbedaannya. Nah, anak-anak, karena kalian sudah tahu tadi persamaan dan perbedaannya, sekarang kita lihat ya cara kerja kedua kincir itu seperti apa sih? Oke, kita lihat yang pertama adalah kincir angin. Bagaimana cara kerja kincir angin? Kincir angin mempunyai titik tungku
lumpuh atau poros pada tengah diameternya dan memiliki bilah. Bilah kincir akan bergerak jika ditiup angin. Mohon maaf, salah ketik ya. Semakin kencang angin ditiupkan, maka semakin cepat pula kincir berputar. Nah, nanti kalian bisa mempraktekkan di rumah bagaimana jika kincir angin dari kertas itu kalian tiup secara perlahan. Bagaimana putarannya, apakah lambat ataukah semakin cepat. Kemudian nanti kalian juga bisa meniup kincir angin tersebut dengan tiupan yang kuat. Apa yang terjadi? Apakah putaran bilah kincirnya itu lambat ataukah semakin cepat? Kemudian kincir air. Cara kerjanya yang pertama, ketika air mengalir mengenai kincir, maka kincir akan berputar pada porosnya. Semakin kuat aliran air, maka kincir air akan berputar dengan cepat. Jadi ketika kincir air itu kita kasih air ya, lebih cepat itu ketika ditaruh di bawah keran ya, ketika kerannya itu dibuka lebar, maka kincir juga akan berputar dengan lebih cepat. Itu adalah cara kerja kincir angin dan kincir air yang kalian buat nanti. Nah, anak-anak, setelah melakukan percobaan, kalian dapat membuat atau menuliskan laporan kegiatan percobaan dengan tabel seperti ini ya. Nah, di dalam tabel tersebut kalian bisa kasih judul atau nama percobaannya apa. Misalnya membuat kincir angin dari kertas. Tujuan percobaannya adalah misalnya membuktikan energi angin pada kincir angin seperti itu misalnya. Kemudian tadi tuliskan alat-alat apa saja dan bahan-bahan apa saja yang kalian pergunakan. Kemudian langkah kerjanya seperti apa? Yang pertama kalian harus apa? Misalnya menyiapkan bahan-bahan dan alat-alat dan selanjutnya. Nah, hasil percobaannya seperti apa? Misalnya tadi ketika kincir angin ditiup, maka kincir akan berputar. Semakin kuat kita meniup kincir angin, maka putaran kincir angin juga akan semakin cepat. Nah, kesimpulannya apa? Kalian bisa simpulkan sendiri. Nah, itu anak-anak untuk percobaan membuat kincir angin dan kincir air. Oke, kita lanjutkan. Oke, lihatlah gambar yang ada di sini ya. Itu ada gambar anak-anak sedang memainkan kincir angin. Nah, anak-anak, ini juga disebut dengan teks visual. Kamu tahu teks visual itu apa? Teks visual itu adalah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan dengan menggunakan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Jadi gambar ini dimaksud adalah teks visual ya. Diulangi lagi ya. Teks visual adalah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan dengan menggunakan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Jadi apa yang bisa kita lihat di dalam gambar itu kita tuliskan menjadi suatu teks ya. Nah, di dalam teks visual itu atau teks gambar itu terdapat yang namanya ide pokok atau gagasan pokok. Jadi sama seperti paragraf ya. Cuma kalau paragraf itu kan tidak ada gambarnya. Nah, jadi kalau teks visual itu ya gambar gitu yang bisa kalian lihat. Nah, teks visual itu memiliki ide atau gagasan pokok. Kemudian, gagasan pokok atau ide pokok itu dapat dikembangkan menjadi paragraf atau karangan. Coba lihat gambar di samping. Dari gambar di samping, kalian bisa menentukan apa ide pokoknya atau gagasan pokoknya. Apa? Ada yang tahu?
Gagasan pokok dari teks visual di samping adalah seperti ini. Anak-anak bermain kincir angin dari kertas. Itu adalah ide pokoknya atau gagasan pokoknya. Nah, dari ide pokok atau gagasan pokok itu kalian bisa mengembangkan menjadi sebuah paragraf. Contohnya seperti ini. Tampak anak-anak memegang kincir angin. Kincir angin tersebut terbuat dari kertas. Mereka tampak senang jika kincirnya berputar. Kincir dapat berputar jika tertiup angin. Nah, itu adalah contoh pengembangan dari gagasan pokok dari teks visual yang kita lihat bersama-sama ini, ya. Atau kalian bisa mengembangkan lagi ke dalam paragraf yang lebih banyak kalimat pendukungnya, ya. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran, ya. Jadi kita simpulkan dulu apa saja sih yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah energi angin merupakan energi yang berasal dari alam dan juga merupakan sumber energi alternatif. Kesimpulan yang kedua adalah manfaat energi angin diantaranya menggerakkan turbin generator listrik, sarana hiburan yaitu menerbangkan layang-layang, olahraga, kemudian menggerakkan perahu layar, menggerakkan alat penumbuk padi. Kemudian yang ketiga, dalam melakukan kegiatan percobaan, kita harus mematuhi pedoman keselamatan kerja. Yang keempat, kincir angin dan kincir air digerakkan oleh energi kinetik, yaitu energi angin dan energi air. Yang kelima, teks visual adalah teks bergambar yang memiliki ide pokok. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat menjadikan bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak, Ibu akhiri video pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.